Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang paper nomor 05, yaitu paper biji. Di sini kami beranggotakan dua orang, dengan yang sebelah saya ada Dewi Saputri, NIM seperti yang tertera, yaitu 2103040105, dan saya sendiri Fitra Nurudianto dengan NIM 2103040109. Di sini paper yang akan kami review akan dijelaskan pertama oleh Devi Saputri, yaitu teman saya. Silakan Mbak Devi untuk share screen. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh teman saya, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review dari paper 05 WC. Di sebelah kiri adalah paper 05 WC dan sebelah kanan adalah hasil review dari paper 05 WC. Judul paper 05 WC adalah A Novel and Efficient Approach for Line Segment Clipping Against a Convex Polygon, atau dalam bahasa Indonesia itu pendekatan baru dan efisien untuk memotong segmen garis pada poligon cembung. Nama jurnal paper tersebut yaitu Luguna Journal of Science, volume dan halamannya yaitu Vol 10 dalam kurung 2 sama dengan 161 sampai 173, Desember 2019. Lalu penulisnya yaitu Wijay Wira, Podetuwaku, dan Samikara. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang dari paper tersebut. Latar belakang paper tersebut muncul karena adanya kebutuhan untuk mengembangkan algoritma baru yang efisien untuk melakukan clipping terhadap segmen garis terhadap poligon konveks. Clipping adalah proses untuk mengekstrak bagian dari gambar yang berada di dalam atau di luar suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini, wilayah tersebut adalah poligon konveks seperti yang dijelaskan pada bab 4 conclusion 1 di paragraf kedua seperti ini. Lalu, algoritma-algoritma yang sudah ada memiliki kompleksitas waktu yang berbeda-beda, dan penulis ingin mengembangkan algoritma baru yang efisien dengan kompleksitas waktu seperti yang dijabarkan pada bagian abstrak pada kalimat pertama. Dalam paper tersebut, penulis juga menjelaskan bahwa algoritma-algoritma yang sudah ada memiliki kompleksitas waktu yang berbeda, dan penulis ingin mengembangkan algoritma baru yang efisien dengan kompleksitas waktu. Mereka juga menjelaskan bahwa algoritma-algoritma yang sudah ada memiliki keterbatasan dalam menangani poligon konveks dan tidak dapat menangani poligon sembarang. Oleh karena itu, mereka ingin mengembangkan algoritma yang dapat menangani poligon sembarang. Hal ini juga dijelaskan pada bagian introduction 2, introduction di paragraf pertama yang berhighlight hijau. Dan kalimat terakhir di bagian bab 1 introduction, selanjutnya yaitu di bab 3 result and discussion di paragraf atau kalimat pertama. Selanjutnya dari paper tersebut, beberapa poin penting yang mendukung latar belakang munculnya paper tersebut adalah yang pertama, pengembangan algoritma yang baru yang efisien untuk melakukan clipping terhadap segmen garis terhadap poligon konveks. Yang kedua yaitu keterbatasan algoritma-algoritma yang sudah ada dalam menangani poligon konveks dan poligon sembarang. Yang terakhir yaitu keinginan untuk mengembangkan algoritma dengan kompleksitas waktu yang dapat menangani poligon sembarang. Selain itu, penulis juga menyebutkan bahwa algoritma clipping line segment terhadap poligon konveks yang sudah ada memiliki kelemahan dalam hal waktu eksekusi dan akurasi, sehingga diperlukan pengembangan algoritma yang lebih baik. Hal ini terbukti dari pembahasan pada bagian bab 4 conclusion di paragraf terakhir dan juga di bagian abstrak di kalimat terakhir juga. Dari paper tersebut, di mana penulis menyebut bahwa algoritma yang diusulkan lebih cepat dari algoritma Cyrus-Beck,
dan SCB, namun lebih lambat dari algoritma Rappaport and Scala. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang munculnya paper ini adalah untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh algoritma-algoritma yang sudah ada dalam melakukan line segment clipping terhadap poligon convex. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan algoritma baru yang lebih efisien dan akurat dalam menangani kasus-kasus tersebut. Selanjutnya yaitu poin atau tujuan paper. Tujuan dari paper tersebut adalah untuk mengembangkan algoritma clipping line segment terhadap poligon yang convex yang lebih efisien dan akurat, serta membandingkan algoritma yang diusulkan dengan algoritma clipping yang sudah ada sebelumnya secara teoritis dan eksperimental. Beberapa poin penting dari paper tersebut meliputi yang pertama, yaitu pengembangan algoritma clipping line segment terhadap poligon convex dengan kompleksitas waktu. Yang kedua yaitu perbandingan algoritma yang diusulkan dengan algoritma clipping yang sudah ada sebelumnya seperti algoritma Cyrus-Beck, SCB, Rappaport, dan Scala. Hal ini dijelaskan dalam bab 4 conclusion yang berhighlight biru. Seperti ini. Di paragraf pertama. Selanjutnya yaitu kekurangan penelitian terdahulu. Kekurangan dari penelitian terdahulu adalah bahwa algoritma clipping line segment terhadap poligon convex yang sudah ada sebelumnya hanya dapat menangani poligon convex saja, sehingga tidak dapat digunakan untuk menangani poligon yang tidak convex. Selain itu, algoritma tersebut juga memiliki kompleksitas waktu yang tinggi dan tidak efisien dalam menangani poligon yang kompleks atau tidak teratur. Dalam paper tersebut, penelitian-penelitian sebelumnya memiliki beberapa kekurangan yang ditekankan. Beberapa kekurangan tersebut antara lain yang pertama yaitu keterbatasan dalam menangani poligon convex dan poligon sembarang yang dijabarkan pada conclusion yang berhighlighting atau paragraf kedua. Lalu yang kedua yaitu keterbatasan dalam kompleksitas waktu di mana beberapa algoritma memiliki kompleksitas waktu yang lebih tinggi daripada yang diinginkan. Hal ini dijabarkan atau dijelaskan dalam bab 1 introduction pada paragraf kedua yang berhighlighting ini. Yang terakhir sama-sama di bab 1 introduction, keterbatasan dalam penggunaan tes yang mirip dengan algoritma Cohen-Sutherland untuk clipping terhadap poligon. Di sini juga dijabarkan di introduction bab 1 yang berhighlighting. Lalu selanjutnya yaitu metode paper dan algoritma. Dalam bab 2, penelitian ini menggunakan metode matematis dan algoritma untuk mengembangkan algoritma baru untuk memotong segmen garis terhadap poligon cembung. Metode matematis digunakan untuk menghitung nilai-nilai yang diperlukan untuk menentukan posisi relatif segmen garis terhadap poligon. Ini melibatkan perhitungan gradien, perpotongan, dan dan perhitungan nilai-nilai yang digunakan untuk menentukan apakah segmen garis sepenuhnya di dalam, di luar, atau memotong poligon. Selain itu, algoritma digunakan untuk mengembangkan algoritma pemotongan segmen garis yang efisien. Algoritma ini mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam bab 2, yang melibatkan iterasi melalui setiap sisi poligon, perhitungan perpotongan, dan penentuan hasil akhir dari pemotongan segmen garis. Dengan menggunakan metode matematis dan algoritma ini, penelitian ini berhasil mengembangkan algoritma baru yang efisien untuk memotong segmen garis terhadap poligon cembung. Untuk lebih lengkapnya, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fitran. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas tadi, yaitu pada bagian flowchart atau alur penelitian. Di sini terdapat 6 alur penelitian. Kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berada di halaman pertama. Bab pertama dan halaman pertama, yaitu Introduction. Di sini saya sudah merangkum sehingga lebih mudah untuk dipahaminya. Bab ini, penulis memperkenalkan tujuan utama dari penelitian ini, yaitu pengembangan algoritma baru untuk melakukan line segment clipping terhadap poligon convex dengan kompleksitas waktu. Bab ini juga memberikan gambaran umum tentang penggunaan algoritma clipping dalam bidang komputer grafis, perbandingan dengan algoritma clipping yang sudah ada, dan aplikasi dalam pemodelan objek solid dan operasi lukisan. Selain itu, bab ini juga memberikan latar belakang tentang kebutuhan akan algoritma clipping yang efisien dan cepat dalam berbagai aplikasi komputer grafis. Dengan demikian, pendahuluan ini memberikan landasan yang kuat untuk
memahami tujuan, relevansi, dan kontribusi penelitian ini dalam konteks pengembangan algoritma clipping. Lalu yang kedua tadi ada algoritma yang sudah ada. Poin kedua itu berada pada halaman 3, halaman ini, yaitu bagian material dan metode. Ada juga poin ketiga, pengembangan algoritma baru. Pada poin kedua dan ketiga itu berada pada pembahasan material dan metode. Di sini saya juga sudah merangkum. Rangkuman dari bab 2 ini adalah memberikan deskripsi tentang poligon convex dan menjelaskan secara rinci algoritma baru yang dikembangkan untuk melakukan lens segment clipping terhadap poligon convex. Bab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat poligon convex serta tahapan-tahapan algoritma yang meliputi pruning, identifikasi, dan clipping, beserta perhitungan kompleksitas waktu yang terlibat. Pada bab 2 ini, material and method, terdapat gambar Fig 2. Fig 2 ini adalah penjelasan dari sebuah jendela clipping polygon convex umum. Polygon convex ini memiliki titik sudut N yang diwakili oleh A0, A1, sampai AN-1. Ini tergantung nanti ketentuannya berapa ya. Lalu polygon convex ini dibentuk dengan menghubungkan setiap titik sudut dengan titik sudut berikutnya, yaitu segmen garis lurus. Titik sudut pertama adalah dimulai dari A0 dan titik segmen terakhir adalah AN-1 ini. Lalu juga dihubungkan untuk membentuk poligon tertutup. Poligon convex ditandai dengan sudut interior yang kurang dari pi dan tidak ada sisi yang saling bersilangan. Dengan demikian, pada gambar 2 ini memberikan representasi visual dari poligon convex umum yang digunakan sebagai jendela clipping dalam konteks algoritma clipping garis. Ada juga di sini rumus. Rumus ini menjelaskan tentang penomoran dan representasi titik-titik yang membentuk poligon. Dalam konteks ini, A0, A1, sampai seterusnya mewakili titik-titik yang membentuk poligon dengan koordinat X0, Y0, X1, Y1, sampai dengan Xn-1 dan Yn-1. Representasi ini digunakan untuk mengidentifikasi atau memperkenalkan dan memanipulasi titik-titik poligon dalam perhitungan dan algoritma yang dijelaskan dalam paper tersebut. Lalu, maaf maksudnya adalah poin keempat, latar belakang matematika. Pada poin keempat ini yaitu berada pada halaman 4 dan di bab 2.1. Di sini saya juga sudah merangkumnya menjadi seperti ini. Pada bagian ini yaitu bagian 2.1 atau latar belakang matematika dari algoritma yang diusulkan. Rumus-rumus yang disajikan memiliki tujuan untuk mendukung perhitungan yang diperlukan dalam algoritma clipping yang diusulkan. Misal rumus yang ada yaitu untuk persamaan garis lurus, Y sama dengan MX plus C. Ini digunakan untuk merepresentasikan garis-garis yang akan dipotong terhadap poligon convex. Selain itu, rumus-rumus ini menghitung gradien dan perpotongan garis digunakan untuk mengidentifikasi bagian mana dari lens segmen yang berada di dalam atau di luar poligon convex. Dengan demikian, rumus-rumus ini memberikan dasar matematis yang diperlukan untuk melakukan perhitungan yang efisien dan akurat dalam proses clipping lens segmen terhadap poligon convex. Lalu di sini juga ada pada gambar ketiga. Gambar ini adalah terdapat gambar garis poligon dan garis lens segmen. Di sini adalah titik point of intersection-nya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya adalah tentang proses perhitungan titik potong antara lens segmen. Ini adalah garis lens segmen ya, yang ke sini. Dan ada juga batas poligon. Ini garis poligon, batas poligonnya. Proses ini melibatkan perhitungan persamaan garis untuk batas poligon dan lens segmen. Dan kemudian mencari titik potong dari kedua garis tersebut adalah ini. Hasil dari perhitungan ini adalah titik potong X intersection dan Y intersection. Ini digunakan untuk menentukan bagian mana dari lens segmen yang berada di dalam atau di luar poligon convex. Titik potong ini kemudian digunakan untuk memodifikasi lens segmen sesuai dengan batas poligon, sehingga lens segmen yang menghasilkan merupakan clipping yang akurat terhadap poligon convex. Lalu ada juga poin di sini poin kelima adalah kode pseudo algoritma baru. Itu ada pada halaman 5 yaitu bab ini.
Pada bab ini telah dirangkum dengan penjelasan. Bab ini dari artikel tersebut menjelaskan tentang kode semu atau pseudocode dari algoritma clipping lens segmen terhadap polygon convex yang diusulkan. Kode ini memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam algoritma clipping, termasuk perhitungan koordinat pusat polygon convex, identifikasi posisi lens segmen terhadap polygon, perhitungan perpotongan, dan pengambilan keputusan terkait clipping. Kode ini membantu dalam memahami algoritma secara lebih terperinci bagi yang memang sulit memahami, karena ini adalah susunan kode yang dapat dipahami oleh semua pembaca. Lalu ada juga di sini adalah case 1, 2, 3, dan 4. Pada case ini menjelaskan tentang skenario-skenario yang mungkin terjadi saat melakukan pemangkasan segmen garis terhadap poligon. Setiap kasus menggambarkan situasi khusus yang perlu dipertimbangkan dalam algoritma pemangkasan garis. Ada juga di sini yaitu tentang pseudocode atau dapat dijelaskan algoritma yang diusulkan untuk melakukan clipping terhadap segmen garis terhadap poligon convex. Ini tadi sudah dijelaskan di atas. Lalu lanjut saja ke bagian kode ini. Di sini terdapat kode 21 baris atau 21 line. Line pertama atau line satu ini adalah mulai. Di sini saya sudah menyiapkan komen juga agar lebih mudah dipahami. Pertama adalah menandai awal dari kode ini. Di line kedua atau baris kedua ini adalah kode kosong, tidak diisi apa-apa. Lalu yang ketiga ini adalah komentar yang menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah menghitung nilai val i dan val i j. Lalu pada L4 ini adalah memulai loop untuk nilai j dari 0 hingga 1. Ada juga pada L5 ini memulai loop untuk semua batas poligon. Lalu L6 ini mengecek apakah hasil perkalian antara val i dan val 1i j kurang dari 0. Jika hasil perkalian kurang dari 0, itu menunjukkan bahwa titik x 1j dan y1j berada di posisi yang berlawanan dari batas poligon dengan titik xj, yj sebagai pusatnya. Lalu lanjut lagi kepada bagian L7. L7 ini adalah komentar yang menandakan bahwa perlu dilakukannya perhitungan titik potong. Pada bagian L8 dan L9 ini sama, yaitu penjelasan tentang menyimpan nilai X intersection ke dalam variabel XJ. Sedangkan bagian L9 adalah menyimpan nilai Y intersection ke dalam variabel YJ. Pada L10 ini adalah selesainya proses if, lalu pada bagian L11 ini adalah selesainya pada bagian proses I, seperti yang sini adalah selesai dari log for untuk I. Yang L12 ini selesai dari for log untuk J. L13 adalah line kosong, lanjut ke L14 adalah komentar, yaitu menjelaskan tentang bahwa langkah selanjutnya adalah mengecek apakah garis awal berada di luar poligon. L15 ini adalah fungsi dari jika selisih antara X0 dan X1 kurang dari 1, dan selisih antara X1 dan X0 kurang dari 1, maka garis tersebut dianggap sebagai garis yang berada di luar poligon. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukannya tindakan lebih lanjut dan garis tersebut diabaikan. Lanjut ke bagian 16 ini adalah komentar tidak melakukan apapun. Lalu di L17 ini adalah apabila fungsi yang di atas tidak berfungsi, maka lanjut ke fungsi nomor 18, yaitu menjelaskan tentang menyimpan garis dengan titik ujung X0 dan Y0 dan X1 dan Y1. Lalu L9 ini 19 ini adalah selesai dari blok if dan L21 ini adalah selesai dari keseluruhan kode. Ada juga kita lanjut ke poin tadi ada 5, sekarang adalah 6. Poin hasil dan diskusi. Hasil dan diskusi ini telah saya rangkum juga. Kelompok kami merangkum dengan penjelasan seperti berikut. Bagian 3 dari artikel tersebut membahas tentang hasil dan analisis dari pengujian algoritma clipping line segment terhadap polygon convex yang diusulkan. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang metode pengujian yang digunakan, seperti data uji coba, lingkungan pengujian, dan parameter pengujian. Selain itu, penulis juga membahas tentang hasil pengujian yang diperoleh, seperti waktu eksekusi, akurasi, dan efisiensi algoritma.
Lalu ada juga penulis melakukan analis terhadap hasil pengujian dan membandingkan algoritma yang diusulkan. Hasil algoritma yang diusulkan ini dibandingkan dengan algoritma clipping lens segment terhadap poligon convex yang sudah ada. Penulis juga membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari algoritma yang diusulkan, lalu juga memberikan rekomendasi untuk mengembangkan lebih lanjut. Bagian ini sangat penting untuk memahami kinerja dan efektivitas dari algoritma clipping lens segment terhadap poligon convex yang diusulkan. Lalu pada bagian bab 3 ini terdapat S1, 2, 3, dan 4. Case ini menjelaskan tentang yang pertama, ini adalah terdapatnya sebuah poligon convex dengan 5 sisi. Dan ada juga segmen garis di bagian dalam yang ditunjukkan sepenuhnya terletak di dalam poligon ini, tanpa persinggungan, tanpa persentuhan ya maksudnya, dengan batas poligon manapun. Lalu ada juga konsep poin A, konsep poin B ini adalah menghitung posisi titik A dan B terhadap batas poligon. Lanjut ke case 2 ini adalah terdapat sebuah poligon convex ini sama seperti tadi, namun segmen garisnya berada di luar. Dan consider poin A dan B ini menjelaskan tentang merujuknya pada evaluasi posisi titik A dan titik B terhadap batas poligon. Di sini juga ada penjelasan pada poin pertama, namun penjelasan singkatnya seperti yang tadi saya sebutkan. Lanjut ke case 3. Case 3 di sini hampir sama seperti case 4, namun sedikit berbeda, yaitu case 3 terdapat sebuah poligon convex dengan 5 sisi, dan segmen garis yang ditunjuk memotong salah satu atas poligon tersebut. Sedangkan case 4 ini adalah terdapat sebuah poligon convex dengan 5 sisi, dan segmen garis yang ditunjukkan memotong batas poligon tersebut sehingga sebagian berada di luar dan sebagian juga berada di dalam poligon. Ini adalah gambar yang hampir memiliki pengertian sama, namun perbedaannya adalah figur 6 ini, gambar 6, lebih menekankan pada fakta bahwa segmen garis tersebut memotong batas poligon tanpa sepenuhnya berada di dalam atau di luar poligon. Ya, jadi tidak ada yang di luar semua atau di dalam semua. Sedangkan yang di bagian kesempat ini lebih menekankan pada fakta bahwa segmen garis tersebut sebagian berada di dalam dan sebagainya berada di luar. Untuk S3 sendiri, consider point A dan B ini menjelaskan tentang bagaimana algoritma mengevaluasi posisi titik terhadap batas poligon dan kemudian menentukan tindakan selanjutnya terkait dengan segmen garis yang sedang diproses. Ada juga pada kesempat ini menjelaskan tentang proses yang serupa untuk evaluasi posisi titik terhadap batas poligon dan kemudian menentukan tindakan selanjutnya terkait dengan segmen garis yang sedang diproses. Itu adalah flowchart dan alur penelitian. Lalu lanjut ke sini ada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Pertama saya akan menjelaskan tabel 1 ini. Tabel 1 ini secara singkatnya adalah pemangkasan garis terhadap poligon jembung. Efisien waktu adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan. Tabel 1 ini memberikan informasi tentang jumlah siklus clock yang diperlukan untuk masing-masing algoritma untuk melakukan pemangkasan terhadap jendela pentagon. Jumlah siklus clock yang lebih rendah menunjukkan bahwa algoritma tersebut lebih efisien dalam menangani kasus pemangkasan terhadap jendela pentagon. Dalam hal ini, algoritma yang diusulkan dalam makalah tersebut memerlukan 3762 atau 3762 siklus clock untuk melakukan pemangkasan terhadap jendela pentagon. Dalam perbandingan dengan algoritma lain yang digunakan dalam studi tersebut, algoritma yang diusulkan memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal efisien waktu. Oleh karena itu, tabel ini memberikan pemahaman yang lebih detail tentang seberapa efisiensi algoritma yang diusulkan dalam menangani kasus pemangkasan terhadap jendela pentagon. Itu adalah tabel 1. Untuk pengertian tabel 2 sendiri adalah menampilkannya kumpulan poligon yang digunakan dalam penelitian yang dilaporkan dalam makalah tersebut. Setiap poligon diberikan label PN, P3, 4, 5, sampai 9. N itu adalah jumlah yang akan digunakan atau jumlah vertex sudut.
Pada poligon tersebut, setiap vertex pada poligon diberikan koordinat X dan Y yang menunjukkan posisi relatifnya dalam sistem koordinat. Misalnya pada P3, P3 adalah ini yang pertama ya, adalah poligon dengan 3 vertex, ini dalam kurungnya 1, 2, dan 3. Sedangkan pada P4 adalah poligon dengan 4 vertex. Begitu seterusnya. Tabel ini memberikan informasi tentang bentuk dan ukuran poligon yang digunakan dalam pengujian algoritma pemangkasan garis terhadap poligon cembung. Dengan menggunakan berbagai poligon dengan jumlah vertex yang berbeda, penilaian ini dapat mengevaluasi seberapa baik algoritma yang diusulkan dalam menangani berbagai jenis poligon. Oleh karena itu, tabel ini memberikan pemahaman yang lebih detail tentang jenis poligon yang digunakan dalam studi tersebut. Lalu, dan juga memberikan dasar untuk membandingkan kinerja algoritma yang diusulkan dengan algoritma yang sudah digunakan dalam studi tersebut. Baik, melanjutkan pembahasan tadi ya, karena tadi waktu sesi sudah mau habis, jadi saya terburu-buru untuk membacanya, namun lebih baik diulang lagi. Jadi, untuk tabel 2, penjelasan tabel 2 saya sudah menjelaskan secara singkat, mungkin akan dilanjutkan lagi oleh Devi Saputri pada tabel 2, 3, dan gambar 8, serta pada bagian kesimpulan. Ya, untuk Devi Saputri dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fitran mengenai tabel 2. Pada tabel 2 ini menampilkan kumpulan poligon yang digunakan dalam penelitian dilaporkan. Setiap poligon diberi label Pn, di mana N adalah jumlah vertex atau titik sudut, seperti P3, P4, P5, P6, dan seterusnya. Setiap vertex pada poligon diberikan koordinat X dan Y yang menunjukkan posisi relatifnya dalam sistem koordinat. Misalnya P3 adalah poligon dengan 3 vertex, P4 adalah poligon dengan 4 vertex, seperti ini, 1, 2, 3, 4, P5 dengan 5 vertex, dan seterusnya. Tabel ini memberikan informasi tentang bentuk dan ukuran poligon yang digunakan dalam pengujian algoritma pemangkasan garis terhadap poligon cembung. Dengan menggunakan berbagai poligon dengan jumlah vertex yang berbeda, penelitian ini dapat mengevaluasi seberapa baik algoritma yang diusulkan dalam menangani berbagai jenis poligon. Oleh karena itu, tabel ini memberikan pemahaman yang lebih detail tentang jenis poligon yang digunakan dalam studi tersebut dan memberikan dasar untuk membandingkan kinerja algoritma yang diusulkan dengan algoritma lain yang digunakan dalam studi tersebut. Selanjutnya yaitu di sini ada tabel 3. Tabel 3 ini menampilkan jumlah siklus clock yang diperlukan oleh setiap algoritma untuk melakukan pemangkasan terhadap jendela poligon. Jumlah siklus clock ini mencerminkan waktu yang diberikan oleh masing-masing algoritma untuk menyelesaikan proses pemangkasan garis terhadap poligon. Dalam hal ini, algoritma membutuhkan jumlah siklus clock yang lebih rendah dibanding dianggap lebih efisien karena dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya ada gambar 6 atau maaf saya salah, ada gambar 8 atau fig 8. Di sini adalah grafik yang menunjukkan jumlah siklus clock yang diperlukan oleh masing-masing algoritma untuk melakukan pemangkasan garis terhadap jendela poligon dengan jumlah vertex yang berbeda. Garis ini memberikan informasi yang lebih jelas tentang efisiensi waktu dari algoritma yang diusulkan dalam menangani pemangkasan garis terhadap poligon. Dan terakhir adalah kesimpulan atau conclusions. Kesimpulan dari paper tersebut adalah bahwa penulis telah berhasil mengusulkan algoritma baru yang efisien untuk melakukan clipping terhadap segmen garis terhadap poligon konveks. Mereka menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan memiliki kompleksitas waktu on dari lebih cepat daripada algoritma Cyrus-Beck. Namun, lebih lambat dari algoritma SCB, Rappaport, dan Scala. Selain itu, penulis juga menyimpulkan bahwa algoritma yang diusulkan dapat diimplementasikan untuk poligon dengan jumlah vertex yang berbeda-beda,
Mereka juga menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan lebih cepat daripada algoritma Cyrus-Beck ketika diuji dengan poligon konveks dengan jumlah vertex yang berbeda. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis teoritis dan eksperimental yang dilakukan oleh penulis serta perbandingan kinerja algoritma yang diusulkan dengan algoritma-algoritma yang sudah ada. Penulis juga mungkin menyoroti potensi pengembangan lebih lanjut dari algoritma yang diusulkan, seperti penggunaannya untuk poligon non-convex dan pengembangan aplikasi praktis dalam bidang pemrosesan grafis dan geometri komputasional. Sekian review paper dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.